Perkenalkan, saya Madesri Eskadewi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dengan NIDN 0806109401. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Pendidikan Universitas Triyatmamulia. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja perguruan tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada kali ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Matematika di kelas rendah. Di dalam pengajaran saya selalu menerapkan 3 komponen utama, yaitu DIA, atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pada pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan komponen utama tersebut dalam pembelajaran. Pada komponen D, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Kemudian untuk komponen I atau interaction, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran dan juga model pembelajaran yang saya gunakan di dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk komponen A atau assessment, saya akan menjelaskan bagaimana sistem penilaian pada kuliah pendidikan matematika di kelas rendah. Pada mata kuliah pendidikan matematika di kelas rendah yang saya ampu ini memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah TGK 28111. Mata kuliah pendidikan matematika di kelas rendah merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Triyatmamulia pada semester ketiga. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk bisa menguasai berbagai kemampuan dan keterampilan mengajar materi-materi pelajaran matematika sekolah dasar yang berhubungan dengan materi bangun datar, bangun ruang, pecahan, persen dan perbandingan, desimal, skala, bilangan rasional dan bilangan irasional, bilangan Romawi, bilangan kelipatan, dan faktor serta KPK dan FPB, pengukuran dan juga pengelolaan data. Kemudian, di akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu untuk bisa memenuhi seluruh target CPL dan juga CPMK, yaitu memiliki pengetahuan yang memadai dalam pendidikan matematika di kelas rendah untuk bisa mengidentifikasi, menentukan, menerapkan, dan juga memecahkan masalah alternatif di kehidupan sehari-hari. CPL pada mata kuliah pendidikan matematika di kelas rendah memiliki 5 CPL yang terdiri dari capaian sikap, kemudian capaian pengetahuan, capaian keterampilan umum, dan capaian keterampilan khusus. Kemudian dari CPL ini diturunkan menjadi 4 CPMK. Yang pertama, CPMK 1 yaitu menentukan bilangan cacah, bilangan bulat, perpangkatan atau penarikan akar pada bilangan bulat, kemudian bilangan Romawi. CPMK kedua yaitu menentukan bilangan kelipatan dan faktor serta KPK dan FPB, pecahan biasa, pecahan desimal, bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu menerapkan konsep persen dan perbandingan. Dan CPMK yang terakhir yaitu memecahkan konsep geometri, konsep bangun datar, konsep bangun ruang, dan konsep pengukuran serta konsep pengelolaan data. Nah, dari 4 buah CPMK tersebut, ada 12 sub CPMK yang diturunkan, di mana sub CPMK ini menjadi induk dari materi-materi pembelajaran yang akan diajarkan pada mata kuliah pendidikan matematika di kelas rendah. Kemudian, untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan bahan kajian materi yang akan dilaksanakan selama 14 kali pertemuan. Nah, berikut akan saya paparkan bahan kajian materi yang akan saya ajarkan di dalam mata kuliah pendidikan matematika di kelas rendah.
Yang pertama ada bilangan cacah dan bilangan bulat. Kemudian perpangkatan atau penarikan akar pada bilangan bulat. Kemudian bilangan Romawi, bilangan kelipatan dan faktor serta KPK dan FPB, pecahan biasa dan pecahan desimal, bilangan rasional dan bilangan irasional, persen dan perbandingan, konsep geometri, konsep bangun datar, konsep bangun ruang, konsep pengukuran, dan juga konsep pengelolaan data. Kemudian pada mata kuliah pendidikan matematika di kelas rendah ini, saya tidak mematok buku apa saja, tetapi segala macam buku ataupun modul ataupun juga jurnal yang berkaitan dengan materi-materi pendidikan matematika di kelas rendah bisa digunakan oleh mahasiswa saya. Di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, di sini saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Dan metode pembelajaran yang saya gunakan di sini ada dua, yaitu metode ceramah dan juga metode diskusi atau small group diskusi. Nah, kenapa saya menggunakan metode ceramah? Karena memang pada materi yang berkaitan dengan mata kuliah pendidikan matematika di kelas rendah ini, butuh penjelasan di awal yang berkaitan dengan konsep matematika itu sendiri. Sehingga saya menggunakan metode ceramah. Kemudian partisipasi mahasiswa sangatlah penting di dalam tercapainya outcome pembelajaran. Nah, untuk itu strategi yang saya gunakan di dalam perkuliahan daring ini, saya menggunakan dua strategi, yaitu sinkronus dan asinkronus. Di mana sinkronus yang saya gunakan di sini menggunakan media Zoom Meeting dan juga Google ataupun Google Meet untuk tatap muka secara langsung, ataupun untuk penyampaian materi, untuk diskusi, dan juga untuk penyampaian presentasi. Nah, sedangkan untuk asinkronusnya di sini, dalam penyampaian materi, baik dalam bentuk PPT ataupun iBooks, saya menggunakan WhatsApp group untuk dapat disampaikan kepada mahasiswa. Kemudian, untuk diskusi itu sendiri, saya juga menggunakan WhatsApp group agar lebih mudah menyampaikan ataupun interaktif antara mahasiswa dan dosen. Kemudian, untuk tugas di sini, saya menggunakan media Google Classroom. Kemudian, untuk sistem penilaian mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pendidikan matematika di kelas rendah, dilaksanakan secara objektif dengan menggunakan distribusi penilaian tugas maupun distribusi nilai total. Sebagai nilai tugas, ada 14 mata tugas yang bisa dikategorikan untuk tugas individu maupun tugas kelompok, di mana masing-masing tugas tersebut terafiliasi di dalam CPMK dan juga sub CPMK. Nah, kemudian untuk distribusi nilai total, saya di sini menggunakan formula 40% tugas, 30% nilai UTS, 30% nilai UAS. Sebagaimana yang sudah diterapkan oleh Universitas Tretnomulia sesuai dengan Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD Universitas Tretnomulia. Selanjutnya saya akan menayangkan video rekaman pembelajaran saya secara tatap muka online. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya adik-adik. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Oke, baik. Nah, pada pertemuan kali ini apakah ada yang tidak hadir? Semua hadir, Bu. Oke, semua sudah hadir ya, semua sudah join ya? Iya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, lebih baik kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Berdoa, dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sudah kelihatan PPT-nya Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah pada pertemuan kali ini
kita sudah masuk pada minggu ke-7 ya, di mana pada pertemuan kali ini itu adalah materinya persen dan perbandingan. Nah, kalian masih ingat nggak materi kita pada minggu lalu? Masih ada yang ingat? Sebelum kita masuk ke persen dan perbandingan, coba Ibu ingin mengulas sedikit tentang materi kita minggu lalu. Apakah masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang bilangan rasional dan irasional kayaknya, Bu. Oke, jadi pertemuan minggu lalu kita membahas tentang bilangan rasional dan bilangan irasional ya. Nah, jadi kita telah melalui materi bilangan rasional dan bilangan irasional ya. Sekarang kita masuk pada materi persen dan perbandingan ya. Nah, pada gambar ini kalian tahu nggak berapa ada kotak yang berwarna hitam? 1, Bu. Ya, coba Sofia coba. 1, Bu. Oke, 1 ya. Yang artinya apa? Dari gambar ini. 1 dibanding 100 atau 1/100. Oke, jadi kotak ini ada berjumlah 100 ya. Yang berwarna hitam ada 1. Berarti 1/100 dari kotak yang ada di sini ya. 1/100 atau sama dengan 0,01 ya. Nah, kalau misalkan ada 10 kotak yang diarsir, berarti berapa? 10/100. 10/100. 10/100 atau 0,10. Iya, 0,10 ya. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar persen di luar sana. Nah, di mana biasanya kalian pernah mendengarkan kata-kata persennya? Di mana? Di toko, Bu. Di toko ya, misalkan apa? Diskon ya. Ada diskon 50% gitu misalkan ya. Di mana lagi biasanya kalian jumpai persen itu? Selain di toko-toko atau di mall-mall ya. Di mana? Di online shop, Bu. Oke, di TV kalian pernah dengar nggak? Pernah, Bu. Oke, pernah di TV juga mungkin ya kalian pernah mendengar persen ya. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu mahasiswa mampu menguraikan konsep perbandingan dan konsep persen. Ya, mahasiswa mampu membandingkan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan persen dan perbandingan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lanjut sekarang. Nah, kita masuk sekarang ke dalam pengertian persen. Kalian tahu nggak apa sih sebenarnya persen itu? Ada yang tahu nggak pengertian dari persen itu apa ya? Ya, silakan Naranita. Jadi persen itu adalah bentuk bilangan yang mewakili sebagian atau keseluruhan nilai atau barang dengan berbentuk rasio atau per 100. Ada lagi yang lain? Ibu lanjut ya. Nah, jadi persen itu merupakan sebuah angka ya, atau perbandingan, atau juga bisa disebut dengan rasio ya, yang digunakan untuk menyatakan pecahan dari 100 ya. Itu pengertian dari persen. Nah, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Raka membeli sebuah kue dari toko Rosari dan dibagi menjadi 100 potong. Jika Raka memakan 5 potong kue, maka bisa disebut bahwa Raka memakan 5% dari kue tersebut ya. Nah, jadi dari ilustrasi tersebut maka dapat disimpulkan rumus dari persen itu bagaimana? Dari ilustrasi ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa rumus dari persen bagaimana? Ada yang tahu rumus persentase? Ini ya, jadi rumus persentase itu adalah jumlah bagian dibagi dengan jumlah seluruhnya, kemudian dikali dengan 100% ya.
Nah, Ibu ada contoh soal nih. Bisa diperhatikan. Ketika kita menabung uang di sebuah bank sebesar 10.000, kita memperoleh bunga sebesar 1% untuk setiap bulannya. Berapa rupiah bunga dalam 1 bulan? Nah, gimana nih? Jawabannya 100 rupiah, Bu. 100 rupiah. Oke, siapa yang menjawab tadi ya? Saya, Bu. Oke, jawabannya 100. Jadi bagaimana cara mencarinya? Di sini kan jumlah bunganya itu 1%. Jadi 1% itu kan sama dengan 1/100. Jadi 1/100 kali 10.000 menjadi 0,01 dikali 10.000. Jawabannya adalah 100 rupiah. Oke, jadi jawabannya adalah 100 rupiah ya. Jadi jawabannya sudah benar ya. Nah, 1% berarti 1/100 ya. Dikali dengan 10.000 ini. Kalau misalnya di sini 5% berarti 5/100 dikali 10.000. Begitu juga misalkan di sini diskonnya bunganya 50%, berarti 50/100 dikali 10.000 ya. Jadi itu ya sesuai dengan rumus persentase ini, jumlah bagian dibagi dengan jumlah keseluruhan kemudian dikali dengan 100% ya. Ya, jadi bunga tiap 1 bulan itu adalah 100 rupiah ya. Nah, sampai sini sudah paham kalian? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Saya lanjut ya. Ada yang tahu nggak pengertian perbandingan itu sebenarnya apa ya? Atau siapa yang mau menjawab boleh silakan. Pengertian perbandingan? Jangan takut untuk mencoba ya kaliannya. Semuanya di sini belajar ya. Jadi semuanya harus berani untuk mencoba. Oke, coba siapa ini? Komang Tri Utami ya, silakan. Tri Utami. Perbandingan, pengertian perbandingan ya. Baik, di sini pengertian perbandingan merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Oke, itu tadi jawaban dari Tri Utami ya, sudah hampir benar ya jawabannya ya. Nah, jadi perbandingan itu sering muncul di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sering sekali kita telah menjumpai di kehidupan nyata ya atau di. Nah, coba contoh soal nih sekarang. Sebelum Ibu menyimpulkan apa sih sebenarnya pengertian dari perbandingan itu ya. Di kelas 5 SD 4 Pendem ada 15 siswa pria dan 20 siswa wanita. Sedangkan di kelas 6 SD terdapat 12 siswa pria dan 16 siswa wanita. Nah, pertanyaannya, nyatakan banyaknya siswa pria dan siswa wanita di kelas 5 SD 4 Pendem sebagai sebuah perbandingan. Nah, bagaimana perbandingannya? Perbandingan antara siswa pria dan siswa wanita. Berarti perbandingannya berarti 15 dibanding 20. Nah, jadi dapat diuraikan atau dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah apa? Membandingkan dua buah nilai ya atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana ya. Jadi itu ya pengertian dari perbandingan ya. Nah, sebelum lanjut apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah mengerti persen dan perbandingan, pengertian persen dan perbandingan? Ada yang ditanyakan? Oke, coba Wiratami. Nah, ingin bertanya nih sepertinya. Oke, silakan Wiratami. Ya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai? Oke, pertanyaan yang bagus sekali nih ya dari Wiratami ya. Apa perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Oke, Ibu jelaskan sedikit. Nah, jadi perbandingan ini memiliki dua jenis atau dua macam.
Ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Jadi perbandingan senilai itu adalah apa? Perbandingan yang memiliki sifat besaran di mana apabila salah satu nilainya bertambah, maka yang lainnya juga ikut bertambah, ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau perbandingan berbalik nilai apa? Sebuah perbandingan yang memiliki sifat atau besaran di mana jika yang salah satunya bertambah, maka yang lainnya akan berkurang, ya. Jadi dia terbalik dengan perbandingan senilai, ya. Jadi itu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana untuk Wiratami? Apakah bisa dipahami untuk perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Apakah sudah bisa dipahami untuk Wiratami? Jawabannya bisa dipahami. Oke, jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali ya dari Wiratami. Ya, mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Sudah bisa dipahami untuk perbandingan, pengertian perbandingan, kemudian cara penulisan perbandingan, kemudian macam-macam dari perbandingan, perbandingan berbalik nilai, dan perbandingan senilai. Sudah bisa dipahami? Ya, bisa Ibu lanjut? Bisa, Bu. Oke, nah ini sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah permasalahan. Ya. Kalian silakan bisa membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok 4 orang. Ini ada sebuah permasalahan yang Ibu berikan pada kalian. Silakan kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Nah, ini bahan diskusinya. Oke, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Setelah itu nanti bisa kalian presentasikan, ya. Ibu berikan waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi bersama teman kelompok kalian, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jika tidak, silahkan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Nanti kita akan bahas bersama, ya. Oke, karena waktu sudah 30 menit untuk kalian berdiskusi. Nah, sekarang Ibu minta untuk kalian presentasi, ya, dari masing-masing kelompok, ya. Kita akan bahas satu persatu dari permasalahan yang telah Ibu berikan kepada kalian. Coba kelompoknya Tri Utami, ya. Ya, oke, silakan. Nomor 1. Baik, di sini saya mewakili kelompok saya akan menjelaskan tentang konsep dari perbandingan dan konsep persen. Nah, konsep dari perbandingan itu, perbandingan dapat ditulis sebagai A berbanding B dengan A dan B merupakan dua besaran yang mempunyai satuan yang sama. Nah, oke, terima kasih untuk kelompoknya Tri Utami, ya. Silakan berikan tepuk tangan dulu kepada teman kalian. Nah, ya. Nah, kita lanjut sekarang permasalahan nomor 3, ya. Di situ ada 2 poin nomor 3. Siapa yang ini kelompoknya? Coba Ibu tunjuk aja ya kelompok. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3A, yaitu 42% orang tua siswa suatu sekolah dasar adalah bekerja sebagai buruh tani. Jika banyaknya orang tua siswa bekerja sebagai buruh tani tersebut adalah sebanyak 168 orang, berapa banyakkah orang tua siswa di sekolah tersebut? Nah, yang dapat diketahui dalam soal ini adalah yang pertama, persentase orang tua siswa yang menjadi petani, yaitu sebesar 42%. Yang kedua adalah banyak orang tua siswa sebagai buruh tani, yaitu sebanyak 168 orang. Jadi yang ditanya dalam soal tersebut adalah berapa banyak orang tua siswa di sekolah itu. Persentase orang tua keseluruhan 48 orang sama dengan 100% per jumlah keseluruhan orang tua. Nah, ini bisa kita cari dengan cara 100% per 42% dikali 168 orang. Jadi, jumlah keseluruhan, persentase itu bisa disederhanakan, jadi bisa dihilangkan. Jadi 100 per 42% dikali 168 orang. Jadi, jumlah orang tua keseluruhan adalah 400 orang.
Oke, 400 orang ya. Bagaimana untuk yang lainnya? Apakah mendapatkan hasil yang sama? Di kelompok saya sama, Bu. Sama, oke. Nah, jadi penjelasan dari kelompoknya Ayu Novita sudah sangat jelas ya. Jadi jumlah orang tua keseluruhan itu 100% per 42% dikalikan dengan 160 orang ya. Persennya dapat disederhanakan sehingga 100 per 42 dikali dengan 168 menghasilkan 400 orang ya. Jadi jawaban dari kelompoknya Ayu Novita sudah benar ya, 400 orang. Yang lainnya sudah sama ya juga ya. Tiap 4 orang siswa di sebuah sekolah dasar, berapa banyak kalkulator yang dibutuhkan untuk 44 orang siswa? Di sini kita harus mengetahui dulu bahwa jumlah kalkulator adalah 3 untuk 4 orang siswa. Dan tidak diketahui jumlah kalkulator untuk 44 orang siswa. Berarti di sini kita memakai perbandingan, yaitu 3:4 atau 3/4 sama dengan N/44. Kemudian kita bisa mengalihkan silang, yaitu 3 dikali 44 sama dengan 4 dikali N. Yang hasilnya 3 kali 44 adalah 132 sama dengan 4N. Kemudian 132 sama dengan N/4. Yang artinya 132 dibagi 4 yang menghasilkan 33. Maka kalkulator yang dibutuhkan untuk 44 orang siswa adalah 33 buah kalkulator. Oke, sebelum Ibu lanjut ke kesimpulan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham sampai di sana? Apa yang ada yang ditanyakan tentang permasalahan yang Ibu berikan tadi? Tidak? Sudah, Ibu. Oke, jika tidak, nah siapa sekarang yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembahasan kita pada hari ini? Nah, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu yang pertama ada pengertian persen. Persen merupakan angka atau rasio yang dinyatakan sebagai pecahan dari per 100. Sedangkan yang kedua ada pengertian dari perbandingan. Perbandingan merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran dalam bilangan. Nah, perbandingan adapun macam-macam perbandingan yaitu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada perbandingan senilai dan yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. Jadi itu kesimpulan dari saya. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Oke, jadi itu tadi kesimpulan dari Chandra ya. Mungkin ada yang lain sebelum Ibu yang menyimpulkan terakhir? Oke, sudah. Nah, sekarang oke, jadi kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan pada perkuliahan kita pada hari ini, tadi kan kita sudah menjelaskan apa itu persen ya. Jadi persen apa? Sebuah angka atau perbandingan atau juga dapat dikatakan rasio yang digunakan untuk menyatakan pecahan dari 100 ya. Nah, kemudian untuk perbandingan tadi apa? Perbandingan itu membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran sejenis dan dinyatakan dengan cara yang paling sederhana ya. Kemudian perbandingan dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada perbandingan senilai dan ada perbandingan. Itu kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini. Apa ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu sedikit akan memberikan kalian oleh-oleh di rumah. Silahkan kalian kerjakan, ini adalah tugas individu kalian, bisa dikumpulkan minggu depan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, tadi karena kita buka dengan doa, sebaiknya kita tutup juga dengan doa ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang ya. Siang, Yang Bu. siang Bu. Nah, sekian video pemaparan materi PDD UKT-PT dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses dan salam bahagia untuk kita semua.